kita memiliki data primer. Sehingga dengan data primer ini, kita lebih confident untuk membuat pemetaan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Bahkan inovasi-inovasi harus kita selebrasi sebagai upaya yang direcognize oleh asosiasi. Jadi data primer yang akan ada itu adalah upaya kompilasi dari upaya-upaya ibu sebetulnya, dan asosiasi memfasilitasi seluruh pemerintah kota, 98 anggota APEKSI, pemerintah kota APEKSI, itu agar profilnya, achievement-nya dapat naik secara nasional, bahkan mungkin nanti global gitu ya, karena ini yang dibikin teman-teman APEKSI bersama Survey Indonesia ini sebetulnya juga globally bisa digunakan. Nah yang kedua, kalau kita nanti dapat data primer dan dapat memperlihatkan kota yang satu dengan kota yang lain bisa saling belajar, kemudian yang ini ada yang merah, kuning, hijau dari setiap goals dan tujuan pembangunan itu, maka tentu nanti kita dapat tools untuk knowledge management, untuk advokasi dan horizontal learning sesama anggota APEKSI. Nah kalau ini juga terjadi, tentu saling sharingnya nanti, horizontal learningnya, saling belajar, yang merah bisa belajar ke yang hijau, yang kuning mungkin yang bisa mengejar juga menjadi hijau dari setiap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, 17 goals. Dan yang terakhir, kalau kita sudah bisa saling belajar, tahu kelemahan masing-masing, tahu kekuatan masing-masing, tentu sinergi juga bisa di-engage gitu ya, untuk menutup berbagai kelemahan, bolong-bolong, baik itu mungkin kelembagaan, support penganggaran, bahkan kolaborasi lebih lanjut bisa dilakukan setelah melihat hasil dari dalam tanda petik diagnosa yang dilakukan oleh expert dan bahkan di-review oleh para panelis ahli nantinya ya, dan di dalamnya juga ada Seknas SDGs dari Bappenas seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy. Jadi ini bukan soal pemenang gara-gara ada award ya, tapi ini bagaimana apresiasi kita terhadap apa seluruh aksi dan inovasi nanti yang akan direkam oleh tim Survey Indonesia bersama tim APEKSI. Dan kemudian kita adakan semacam, nanti kalau perlu ada semacam knowledge event-nya gitu ya untuk selebrasinya. Dan ya memperkuat advokasi kebijakan secara nasional juga untuk kepala-kepala daerah. Kalau ini banyak yang tidak. Jadi demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bekerja keras untuk ini. Dan tentu terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini, baik dari Komil 4 maupun dari Komil APEKSI lainnya yang kebetulan kemarin di saat Komilnya tidak bisa hadir, sekarang berkesempatan bergabung dengan Komil 4 untuk ikut dalam sosialisasi ini. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita tidak sia-sia dan kita semakin mantap, semakin kompak, semakin sinergis untuk suatu kemajuan bersama. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alwis atas sambutannya yang telah diberikan. Semoga informasi dan harapan yang disampaikan melalui sambutan tadi, Pak Alwis dan Bu Lucy, dapat memberikan gambaran terkait dengan tujuan dan pelaksanaan dari program Asmufo Cities ini ke depan. Terima kasih Bu Lucy, Pak Alwis. Baik Bapak Ibu, rekan dari panitia telah menyampaikan form daftar hadir di Cekum. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi ya. Dan sebelum kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera karena kita akan melakukan foto bersama yang akan dibantu oleh Mbak Angel atau Mbak Cynthia. Baik, Ya, silakan. boleh dengan saya Pak Teguh. Baik Bapak Ibu, boleh untuk kameranya dinyalakan biar kita lihat cantik dan gantengnya dari Komil 4. Oke. Masih ada yang belum? Kota Surabaya belum? Mataram? Oke, baik. Sudah banyak ya Bapak Ibu. Yang lain boleh dinyalakan. Kita akan segera foto. Mungkin
Oke, baik. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Mungkin yang kedua kita gini ya Bapak Ibu, untuk SDGs, simbol SDGs kita bentuk bulat. Baik. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Mbak Angel. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, untuk mendapatkan gambaran dan informasi terkait dengan program Asymphosities, kami akan memutarkan video introducing program yang akan sebentar lagi akan diputar oleh rekan panitia. Silakan Mbak Angel atau Mbak Najma ya. Ya. Belum ada suaranya ya Mbak Angel ya? Oh iya, sebentar Pak. Baik Bapak Ibu, video tadi merupakan sekilas atau gambaran terkait dengan program Asymphosities yang diharapkan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pemahaman tentang apa dan bagaimana program Asymphosities ini nanti akan berjalan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa target pencapaian SDGs ini adalah hingga tahun 2030, di mana masih tersisa 8 tahun ke depan. Dan melalui program ini kita dapat melakukan upaya akselerasi yang lebih baik dan terpadu agar dalam waktu yang tersisa makin banyak aksi-aksi atau inovasi-inovasi yang bisa dilakukan agar pencapaian SDGs dapat terwujud di tahun 2030. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
yaitu sesi penyampaian materi sosialisasi Asimforsitis yang akan disampaikan oleh Pak Rosip. Beliau adalah dari PT Surveyor Indonesia. Silakan Pak Rosip. Baik, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Salam hormat untuk Ibu Lucy dan Pak Alwis yang tadi telah memberikan sambutan. Perkenankan, saya dengan Rosik Chandra, tim Sustainability PT Surveyor Indonesia, mewakili mungkin tim Sekretariat Asimforsitis untuk menyampaikan beberapa materi paparan, informasi lebih lanjut terkait dengan program ini. Izin untuk saya share screen Bapak dan Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah jelas ya. Baik. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada tentunya pada Apexi yang berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia, tentunya kepada Bapak dan Ibu perwakilan kota siang hari ini dari Komisariat 4 ya Pak Teguh ya, Komisariat Wilayah 4. Saya lihat di daftar hadir ada dari Surabaya, ada dari Blitar, Mojokerto, dan Bapak dan Ibu yang hadir. Salam silaturahmi. Jadi mohon izin pada kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu, kami memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai program Asimforsitis yang sebelumnya kita launching di tanggal 24 Agustus bersama dengan Apexi waktu itu, Bappenas, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi materi paparan kami siang hari ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan kembali PT Surveyor Indonesia sebagai salah satu BUMN dan kolaborasi kami dengan Apexi dalam pengembangan program ini. Yang kedua, kami ingin berbagi, mungkin ini Bapak dan Ibu sebenarnya sudah sangat familiar ya, mengenai SDGs ekosistem di Indonesia dan kira-kira apa tantangan dan peluang yang kami identifikasi dalam rangka pencapaian dan akselerasi SDGs di 2030 nanti. Lalu yang ketiga adalah kami ingin menjelaskan mengenai program dan metodologi yang kami kembangkan. Kami ingin memperkenalkan kembali panelis-panelis kami, lalu tujuan dan metodologi dari program, serta time frame kira-kira nanti batas waktu maupun tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan dalam program ini. Lalu kami juga akan memandu Bapak dan Ibu dalam proses registrasi dan pengisian maupun data entry. Kita akan memberikan demo dan juga nantinya akan menjelaskan mengenai beberapa indikator dan lebih lanjut nanti kita akan memberikan buku panduan. Di yang sesi terakhir kita ada diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan 30 menit ke depan cukup nanti untuk memberikan penjelasan mengenai program ini. Baik, izinkan kami memulai dengan perkenalan. Jadi PT Surveyor Indonesia, kami adalah BUMN jasa survei, Bapak dan Ibu. Core kompetensi kami adalah melakukan survei, inspeksi, pemeriksaan, verifikasi, konsultasi, dan sertifikasi. Dan Surveyor Indonesia sudah sejak lama melakukan beberapa penugasan pemerintah terkait dengan verifikasi dan juga pekerjaan-pekerjaan lain di kementerian maupun di pemerintah pusat dan daerah. Dan kami senang sekali karena pada tahun ini kami bersama dengan Apexi mengembangkan program Asimforsitis. Kami sama-sama berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sebuah gerakan inisiatif dalam meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholder ekosistem SDGs Indonesia. Dan beberapa milestone yang sudah kami lakukan bersama dengan Apexi. Yang pertama tentunya kami melakukan kajian identifikasi awal mengenai SDGs ekosistem di Indonesia. Siapa saja aktor yang terlibat, mulai dari di level nasional sampai dengan subnasional, dan tentunya relevan dengan pemerintah kota, di pemerintah kota. Lalu juga kami mengidentifikasi kira-kira peluang dan tantangan apa yang yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam penerapan SDGs dan pencapaian SDGs nantinya. Lalu juga kita dari situ kita mengembangkan sebuah konsep dan skema program Asimforsitis. Di sana juga kita melakukan berbagai macam workshop dan diskusi untuk menyusun metodologi dengan supervisi dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Kita juga berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan beberapa data referensi dari Biro Pusat Statistik. Dan sebelum launching, kami juga senang sekali karena bisa melakukan uji coba atau pilot pengisian data platform di 4 kota, di Yogyakarta, Malang, Blitar, dan Bogor. Mungkin di sini ada kota Blitar yang hadir ya, dan sudah
turut serta dalam uji coba platform ini sebelumnya. Baik. Ya, selanjutnya mungkin ini sebagai pengantar dan latar belakang, jadi kami ingin merecall kembali mengenai SDGs. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat aware juga mengenai SDGs. Jadi SDGs yang kita tahu adalah komitmen global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk salah satunya di Indonesia, dalam rangka mendorong pilar-pilar pembangunan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hukum, dan tata kelola menuju ke arah berkelanjutan. Dan kita juga tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam pencapaian SDGs, sasaran-sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan di sana pemerintah telah menyusun peta jalan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, rencana aksi nasional SDGs, dan rencana aksi daerah SDGs di level provinsi. Dan kami senang sekali karena di iSIM for Cities, di sini adalah kegiatan voluntary, di mana pemerintah kota dengan keikutsertaan di program ini menunjukkan komitmen dan juga kontribusi dalam rangka mendukung pencapaian SDGs di level kota yang nantinya tentu saja akan mendukung atau berkontribusi pada level provinsi dan level nasional, bahkan lebih tinggi lagi. Dan dari diskusi kami dengan Permendagri, juga Kementerian Dalam Negeri, juga kami mendapatkan informasi saat itu dari Dinas Bina Pembangunan Daerah, bahwa sudah ada Permendagri nomor 7 tahun 2018, di mana di sana ada pembuatan kajian lingkungan hidup strategis yang sudah mengamanatkan SDGs sebagai salah satu parameter-parameter dan digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya sebenarnya dari sisi regulasi, SDGs sudah menjadi sebuah komitmen dan landasan yang kuat nantinya bisa diimplementasikan baik di level nasional maupun di level daerah, seperti itu. Baik, selanjutnya ini juga yang menjadi latar belakang kami. Jadi kami melihat perkembangan tren sustainability, di mana ternyata di satu sisi, yaitu di sisi korporasi dan lembaga-lembaga keuangan berkembang isu mengenai ESG, Environmental, Social, and Governance, di mana berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari Bappenas, bahwa SDGs mempunyai hubungan yang erat dengan indikator ESG di sektor korporasi, di mana itu sedang didorong oleh kelompok bisnis perusahaan dan perlu diapresiasi dalam mewujudkan masa depan pembangunan berkelanjutan. Di sini kami melihat artinya banyak sekali potensi kolaborasi di antaranya antara sektor atau aktor korporasi dan bisnis dengan untuk mendukung pencapaian SDGs di level kota maupun di level daerah. Dan harapan kami sebenarnya iSIM for Cities ini menjadi platform, di mana platform ini dimiliki oleh pemerintah kota yang bisa diakses oleh berbagai macam aktor stakeholders yang ingin memberikan impact terhadap pencapaian SDGs di level kota. Seperti itu. Ya, selain aktor dari bisnis, korporasi, juga kita tahu bahwa pemerintah telah mendorong pendekatan inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem SDGs. Dan tentunya masing-masing pihak memiliki peran dan partisipasi masing-masing dalam pencapaian SDGs. Sehingga dalam program iSIM for Cities, kami juga nantinya akan melibatkan dari pihak akademisi, tadi disampaikan Pak Alwis dari SDG Center, terus juga kelompok NGO dan kelompok media. Harapannya nanti akan timbul sebuah kolaborasi dan sinergi antar multi pihak dalam pencapaian SDGs. Baik, ya kami masuk di poin mengenai program dan metodologi iSIM. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan para panelis, Dewan Juri yang nantinya akan mendampingi kami dalam rangka penilaian untuk menuju pemberian penghargaan iSIM for Cities. Jadi kami melibatkan tadi berbagai macam pihak agar nantinya penilaian yang diberikan itu bersifat menyeluruh dengan pendekatan yang pendekatan yang lengkap serta memberikan penilaian yang objektif. Beberapa panelis kami adalah para pakar di bidangnya, para expert di bidangnya yang telah berpengalaman dalam konteks sustainability, pembangunan berkelanjutan maupun isu-isu terkait dengan lingkungan dan sosial.
Yang pertama ada Ibu Suzy Ana, beliau adalah Direktur dari SDG Center 4, mewakili kalangan akademisi. Kami juga senang sekali didampingi oleh Ibu Vivi Uyula Swati, beliau adalah staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga merangkap sebagai Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Lalu juga ada Bapak Andi Simamarta, beliau adalah praktisi dari Asosiasi Perkotaan, praktisi urban. Lalu ada Ibu Eis Emalianur, beliau adalah salah satu VP PT Survey Indonesia dan fokus untuk berpengalaman di bidang sosial dan lingkungan. Lalu ada Ibu Indah Budiani. Ibu Indah adalah Executive Director dari Indonesia Business Council for Sustainable Development yang mewakili asosiasi bisnis. Ada juga Bapak Zaid mewakili praktisi media, dan ada Bapak Billy Mambrasar yang saat ini sebagai Duta SDGs, juga sebagai staf khusus Presiden dan mewakili golongan muda. Ya, berdasarkan diskusi dan kajian yang kami lakukan sebelumnya, kami mengembangkan sebuah program transformasi dan inovasi dengan pendekatan transformasi dan inovasi, yaitu sebuah skema penghargaan atau awarding dan rating dalam pencapaian SDGs Kota. Program ini kami berikan nama ISIM for Cities, Integrated Sustainability Indonesia Movement, di mana beberapa poin pokok tujuan dari program ini adalah pertama, bagi kami ingin mendorong edukasi dan sosialisasi, menyebarkan awareness pengetahuan SDGs di tingkat kota, serta peluang kolaborasi berbagai pihak. Yang kedua adalah kami juga ingin mendorong atau meningkatkan koneksi hubungan antar stakeholder, termasuk misalnya tadi sinergi antara stakeholder atau actors di sektor bisnis dan filantropi dengan sektor government. Yang ketiga adalah ini sebagai katalis dalam rangka akselerasi, percepatan, dan meningkatkan sinergi dan solusi transformatif dalam mendorong pencapaian SDGs di tingkat daerah atau kota. Jadi tujuan umum kami adalah sebagai mengakselerasi, melakukan percepatan terhadap pencapaian SDGs kota, dan melakukan pengembangan kapabilitas pemerintah kota menuju standar kota berkelanjutan, baik itu di level nasional maupun global. Nah, lalu apa sih benefit atau manfaat dari program ini bagi pemerintah kota? Yang pertama, ada beberapa poin yang kami identifikasi. Yang pertama adalah mengenai accountability. Kita tahu berdasarkan Perpres 59 bahwa saat ini accountability SDGs masih di level pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun melalui program ini sebenarnya kami senang sekali karena ada gerakan voluntary atau gerakan sukarela dari pemerintah kota untuk mendorong pencapaian SDGs di pemerintah kota. Jadi ini adalah gerakan yang perlu diapresiasi, dan nantinya kami sangat senang bekerja sama dengan APEXI yang memiliki visi yang sama terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah program ini ingin mendorong adanya data disclosure. Data disclosure ini sangat penting karena saat ini misalnya saja kelompok bisnis dan korporasi itu membutuhkan informasi mengenai ketercapaian SDGs di satu kota. Jadi apa-apa saja goals yang perlu didukung, pencapaian mana goals yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Apa saja isu, kendala dari pemerintah kota dalam pencapaian SDGs. Nah, informasi-informasi tersebut akan sangat baik jika dapat diakses oleh berbagai pihak. Jadi bisa diungkapkan mungkin melalui website, mungkin melalui laporan, dan lain-lain. Sehingga harapannya nanti ISIM for Cities ini menjadi sebuah platform, menjadi sebuah dashboard untuk menampilkan informasi mengenai ketercapaian SDGs. Tadi Pak Alus juga sampaikan, ini juga menjadi mapping maupun data primer ya, data primer dari pemerintah kota mengenai performa maupun kinerja saat ini dalam pencapaian SDGs. Yang selanjutnya adalah memberikan tolak ukur ya dan positioning. Tolak ukur ini maksudnya adalah jadi pemerintah kota itu mampu melakukan berbagi data atau mungkin sharing mengenai sharing pengetahuan maupun sharing mengenai inovasi-inovasi. Jadi masing-masing kota bisa saling belajar maupun saling berbagi mengenai poin-poin yang bisa ditingkatkan dari pencapaian SDGs. Sehingga nantinya misalnya tadi disampaikan ada kota-kota yang mungkin sudah baik dari satu goals, misalnya punya program yang sangat baik, itu bisa ditiru maupun diajarkan kepada kota yang lain. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberikan data yang
terverifikasi. Jadi salah satu isu SDGs, baik itu di level nasional maupun di level daerah, adalah ketersediaan data, data availability, dan validitas dari data. Sehingga harapannya platform ini juga menjadi salah satu nantinya jadi referensi bagi Bappenas, bagi Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, dan bagi pemerintah kota dalam menyediakan data-data yang sudah terverifikasi. Yang keempat adalah kami juga ingin memberikan pengakuan dan apresiasi. Jadi tentunya pemerintah kota yang sudah memiliki performance yang baik, memiliki program-program inovasi dan juga scoring dan rating nanti yang baik, itu bisa mendapat pengakuan dan apresiasi dari stakeholders. Tentunya dari apresiasi itu, kota tersebut akan memiliki daya tarik dan daya saing berbasis ESG maupun SDGs. Tentunya ini juga menjadi poin plus, misalnya dari sisi investasi, nanti investor akan melihat kota satu itu memiliki keunggulan maupun daya saing dari sisi sustainability maupun SDGs-nya. Yang selanjutnya adalah mengenai akses keuangan berkelanjutan. Dan ini adalah diskusi kami dengan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa kita tahu saat ini Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun roadmap keuangan berkelanjutan, di mana diantaranya di sana pemerintah menyediakan pembiayaan berbasis SDGs seperti Green Bond, Sustainability Bond, seperti itu. Dan harapannya nanti suatu saat bisa diakses oleh pemerintah kota yang memiliki kinerja atau performa SDGs yang baik, mendapatkan akses pembiayaan berkelanjutan. Yang terakhir tentunya reputasi mengenai keberlanjutan. Jadi kota atau daerah yang memiliki performa yang baik tentunya akan memiliki tambahan reputasi sebagai kota yang baik itu misalnya ramah anak maupun kota yang bersih, kota yang inklusif dan lain-lain. Baik, selanjutnya izin untuk menyampaikan timeline dari program ICIM for Cities 2022. Jadi secara garis besar ada 5 tahapan utama. Yang pertama adalah acara peluncuran launching yang sudah kami lakukan di 24 Agustus, termasuk itu adalah kick off untuk registrasi. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa mulai registrasi sejak sekarang. Dan selanjutnya dari registrasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan akun, dan akun itu dapat digunakan untuk melakukan data entry dan self-assessment. Jadi model yang kami gunakan adalah Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian mandiri. Jadi Bapak Ibu mengisi indikator-indikator yang sudah kami kembangkan, kami susun, dan juga mengisi baik itu capaian secara impact-nya maupun juga data-data pendukung maupun evidence-nya. Nah, di poin ini sebenarnya kita sangat membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menceritakan misalnya narasi program, juga bisa mengupload foto, video, dan lain-lain. Ini adalah poin kita ingin mendorong disclosure informasi. Jadi informasi yang Bapak dan Ibu miliki harapannya bisa memperkuat data entry yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan. Dan selanjutnya setelah itu adalah kegiatan mengenai verifikasi. Jadi kami melakukan verifikasi dalam rangka memeriksa apakah data pendukung maupun evidence dokumen itu sudah sesuai dengan data yang Bapak input atau entry. Jadi kita memeriksa, misalnya Bapak Ibu mencantumkan angka penurunan kemiskinan sekian persen. Nah, ini ada dokumen pendukungnya atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dokumen pendukungnya tidak lengkap, kita bisa melakukan permintaan data. Kalau misalnya dokumen ini tidak hanya dalam bentuk dokumen, bisa juga dalam bentuk informasi di website yang bisa diakses oleh publik. Artinya ini informasi ini harus ada evidence-nya dan diverifikasi. Dan poin verifikasi juga nanti akan menentukan scoring, karena data yang dilengkapi dengan dokumen pendukung itu akan mendapatkan skor maksimal. Namun apabila Bapak dan Ibu hanya menuliskan datanya saja tanpa ada dokumen pendukungnya, maka akan tetap dinilai, namun nilainya tidak maksimal. Scoring dan rating itu nanti akan kami lakukan bersama dengan tim panelis termasuk untuk menentukan kategori-kategori pemenang, pembobotan dan lain-lain. Dan nantinya di akhir adalah acara puncak, yaitu penganugerahan atau conference bersamaan terintegrasi dengan SDGs Annual Conference, yaitu program dari Bappenas.
Kira-kira dari sisi timeline, nanti Bapak dan Ibu punya waktu sampai 21 Oktober, minggu ketiga Oktober untuk melakukan data entry dan self-assessment, menginput data dan juga mengupload dokumen-dokumen pendukung. Dan nanti dari 21 Oktober itu akan ada penilaian oleh tim panelis, dan nanti harap di sekitar bulan November, dan nanti di minggu pertama Desember itu nanti akan ada pengumuman pemenang dan penganugerahan. Ya, ini sedikit memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana penilaian kami dilakukan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu masuk dalam platform iSIM for Cities, indikator-indikatornya itu terdiri dari 3 domain. Domain pertama adalah indikator berbasis buku metadata 2 Bappenas, SDGs Bappenas. Nah, di sana itu ada 24 indikator yang kita berbasis metadata 2 dan datanya kami dapat dari Biro Pusat Statistik. Jadi datanya sudah ada. Nah, indikator selanjutnya adalah domain selanjutnya adalah domain 2 yang berasal dari Standar Global Reporting Initiative, yaitu standar internasional untuk pelaporan. Dan di sana kami mendorong Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi, dan ada beberapa poin terkait dengan tata kelola, kepegawaian, dan lain-lain yang perlu diisi kaitannya dengan SDGs. Domain selanjutnya atau domain terakhir adalah beberapa indikator SDGs yang kami dapat berdasarkan benchmark maupun studi banding dengan salah satu referensi global, yaitu Sustainable Development Solution Network. Jadi kami melakukan harmonisasi terhadap domain, harapannya bisa memperkaya tidak hanya indikator metadata Bappenas, namun juga indikator yang berasal dari GRI dan indikator dari internasional. Nah, dari sisi penilaian, nanti kita akan menilai point disclosure, yaitu kelengkapan data dan dokumen pendukung, dan kita juga akan menilai dari sisi impact. Jadi misalnya ada growth rate yang kita nilai, ada juga berdasarkan scoring. Nah, di poin akhir, setelah nanti akan dilakukan penilaian akhir, konsolidasi dan sebagainya, itu nanti kita memberikan champion grade kepada Bapak dan Ibu. Ada 5 tingkatan champion grade, mulai dari exciter, encourager, advocator, innovator, sampai revolutioner. Nah, harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan continuous improvement. Jadi kami memahami bahwa misalnya di tahun pertama belum maksimal, tapi nanti harapannya di tahun kedua, tahun ketiga terus-menerus melakukan perbaikan. Ini harapan Pak Bima Arya juga. Jadi harapannya program ini bisa menjadi tools atau instrumen untuk melakukan pengukuran, dan juga Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk pencapaian target di masa depan. Ya, selain dengan poin indikator, kita juga ada kategori penilaian terhadap program unggulan atau best practice. Di sini kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk nantinya mengirimkan atau mengupload satu presentasi berisi program unggulan. Nah, program unggulan ini nanti akan kami nilai bersama panelis dari sisi inovasi, dari sisi idenya, apakah ini ide baru atau modifikasi, lalu dari aspek kolaborasi, keterlibatan berbagai macam pihak dalam program ini, dari sisi dampak, meningkatkan apa yang dampak dari program ini, dan dari sisi keberlanjutan. Nah, poin ini juga nantinya Bapak dan Ibu bisa mengupload dan menjelaskan dalam bentuk slide presentasi maupun dokumen. Nanti akan dijelaskan oleh tim bagaimana cara menguploadnya. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi tadi yang saya sampaikan platform iSIM for Cities 2022. Jadi platform ini kami kembangkan untuk kegiatan mulai dari registrasi dan pengisian data indikator, semua dilakukan melalui platform secara online. Harapannya Bapak dan Ibu bisa mengisi ini dari mana saja dan kapan saja. Lalu juga data yang tersimpan dalam platform ini, maksudnya datanya tersimpan, artinya tidak hilang, dan juga bisa diakses oleh berbagai macam user. Yang kedua, melalui platform ini juga kami ingin mendorong adanya transparansi. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan tahu progres pengisiannya sudah sejauh mana, terus juga progres iSIM for Cities sudah sampai mana hingga proses awarding. Dan nanti di akhir melalui platform ini, Bapak dan Ibu juga nanti akan mendapatkan sebuah dashboard atau tampilan berupa hasil dari proses rating ini, dan nanti
data-data yang ada di sini semuanya bisa di-share, baik itu untuk pemerintah kota, untuk Apexi, untuk pemerintah pusat, Bappenas, dan lain-lain. Juga mungkin ada beberapa data yang bisa diakses oleh publik. Platform ini bisa Bapak dan Ibu kunjungi di sustainability.ptsi.co.id/cities, dan Bapak dan Ibu sudah bisa mulai melakukan registrasi bagi yang belum. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan memandu nanti proses registrasi dan proses data entry. Ya, selanjutnya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh tim sekretariat bagaimana demo untuk proses registrasi dan data entry, dan ada beberapa indikator yang mungkin bisa dijelaskan juga oleh tim sekretariat. Kita juga menyiapkan buku panduan indikator, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti indikator yang ada di sini berdasarkan diskusi dengan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, tentunya dengan dengan bimbingan Apexi juga sudah kami sesuaikan dengan konteks dari pemerintah kota. Kita juga menyediakan buku panduan yang berisi misalnya deskripsi indikator dan juga ada sumber datanya dari mana kira-kira, dan jika ada rumus maupun seperti itu juga akan lebih jelas melalui buku panduan. Kira-kira itu presentasi pengantar dari saya. Mungkin izin dilanjutkan oleh tim teknis, Mbak Angel, Mbak Cynthia, untuk demo platformnya agar lebih memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi Bapak dan Ibu yang hadir siang hari ini. Baik, Mas Rosik, terima kasih. Sebelumnya, saya juga mengapresiasi dari Kota Surabaya yang sudah hadir, dan Surabaya mungkin salah satunya yang paling visioner, paling pioner ya dalam menyusun voluntary local review, dokumen voluntary local review. Dan nanti harapannya dari program iSIM for Cities ini juga nantinya harapannya semakin banyak kota-kota yang mampu menyusun dokumen voluntary local review, melaporkan pencapaian SDGs kotanya kepada pemerintah maupun kepada stakeholder lain. Mungkin itu, silakan dilanjutkan Mbak Angel, saya izin stop share. Baik, terima kasih Mas Rosik. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi sudah dijelaskan terkait secara general bagaimana program ini dibentuk dan bagaimana program ini dapat berjalan dari launching hingga awarding. Saat ini kita mungkin langsung demo platform bagaimana melakukan registrasi, kemudian login, dan pengisian data. Nah, mungkin bisa dibantu untuk memutarkan video manualnya. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah terlihat. Ini adalah tampilan dari sustainability.ptsi.co.id yang sudah disampaikan tadi. Bisa kita cek. Di sini ada iSIM for Cities, kita bisa join now. Nanti setelah join, kita bisa isi register dulu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung login, tapi kita wajib register dulu, mengisi nama kota, provinsi, nama kontak, NIP, instansi, dan data-data lainnya. Nah, data ini harus benar Bapak Ibu karena data ini akan dipakai untuk database kita. Jika misalnya ada kendala ataupun ada sesuatu, kita bisa menghubungi nomor tersebut. Untuk itu ada username dan password, Bapak Ibu wajib mengisi ini karena username dan password ini akan dipakai untuk login. Baik, next. Baik, di sini sudah ada terlihat Bapak Ibu Anda telah terdaftar dalam database kami. Kami akan mengirimkan email jika permohonan Anda telah disetujui. Jadi Bapak Ibu akan di-admit dulu di sistem. Jadi Bapak Ibu setelah register, kita cek dulu apakah data Bapak Ibu sudah benar. Nanti setelah kita setujui, baru Bapak Ibu dapat login dan mulai mengisi data. Baik. Jika sudah bisa login, nanti langsung seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah mengisi username dan password. Nah, setelah itu langsung muncul profil kota atau mengisi data profil kota. Bapak Ibu di sini diharapkan untuk mengisi data yang benar, karena data ini juga akan dipakai untuk menuliskan buku laporan dari program iSIM for Cities yang akan kita submit, dan mungkin nantinya kita akan publikasikan seperti itu. Nah, di sini ada pemerintahan, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala Bapeda. Nah, ini juga mungkin sampai ke flora dan fauna resmi, kemudian semboyan kota, lalu website kota.
Nah, ini diberikan contoh Bapak Ibu. Dari nama sekda, nama kepala Bapeda nanti kita tulis. Floranya juga, faunanya juga. Nanti ada semboyan kotanya apa, dan web kotanya. Nah, mengapa web kota ini diperlukan Bapak Ibu? Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana publikasi dari kota Bapak Ibu dan apakah sudah ada program-program unggulan yang diupload di web tersebut. Nah, setelah diisi, maka kita akan simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan ada tulisan sukses, selamat bergabung dalam program iSIM for Cities. Nah, setelah ini, Bapak Ibu jika sudah mendapatkan notifikasi sukses ini, Bapak Ibu sudah bisa mengisi indikator-indikator iSIM yang kita bisa lihat di tab SDGs Assessment. Lanjut. Nah, baik. Setelah itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada goals SDGs, jadi ada 17, tetapi yang kita isi hanya 15, Bapak Ibu, karena goals 14 dan goals 15 itu adalah datanya hanya ada di tingkat nasional, belum disagregasi ke kota. Jadi yang kita isi hanya goal 1 sampai 17, kecuali 14 dan 15. Lanjut. Baik, misalnya di goal 1, kita buka di sini Bapak Ibu, sudah ada kriteria 1.1 itu pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki dan lain-lain. Nah, di sini kita akan isi di sub indikatornya 1.1.1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini masih ada tanda merah, berarti data ini belum terisi. Nah, pada saat Bapak Ibu melihat tanda merah ini, Bapak Ibu bisa update penilaian di tab warna ungu. Nah, itu Bapak bisa cek. Lanjut. Nah, di sini jika kita sudah klik tab yang warna ungu, Bapak Ibu bisa mulai mengisi hasil observasi di tahun 2019 dan 2020. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus mencantumkan data itu didapat dari mana. Misalnya, kota dalam angka tahun 2019 dan 2020. Atau kalau mau lengkapnya, bisa ditulis di halaman berapa, atau kalau mau tinggal upload dokumennya bagaimana, seperti itu. Mungkin kita klik lagi contohnya. Baik, ini contohnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut kelompok umur 2019-2021. Nah, ini sudah ada, choose file. Nah, ini narasinya. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan deskripsi program yang Bapak Ibu lakukan khusus untuk goal 1 atau kemiskinan ini. Nah, misalnya di sini kegiatan ini sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau misalnya kegiatan no poverty telah didukung oleh Kota Blitar, misalnya dengan membagikan bantuan atau membuat program dan lain-lain. Ini program ini dilaksanakan di mana, pesertanya siapa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa mengisi narasi ini. Kenapa mengisi narasi? Karena kita akan melihat bagaimana program ini berjalan dan program apa saja data-data yang mendukung untuk indikator ini, seperti itu, Pak. Nah, di samping itu, boleh diklik lagi. Back lagi boleh nggak? Sorry. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ada juga tab untuk mengupload video dan foto. Jadi tidak hanya tulisan, tapi Bapak Ibu bisa melampirkan bukti-bukti video dan foto bahwa program ini benar-benar dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar data, tetapi tentunya program ini juga terbukti dengan video dan foto yang dilampirkan oleh kota Bapak Ibu. Oke, boleh lanjut? Nah, setelah itu Bapak Ibu wajib menyimpan untuk data tersebut bisa tersimpan dan terekam dalam sistem. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu tidak menyimpan data tersebut. Oke, nah lanjut.
Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu mengisi data-data atau data-data indikator tersebut, Bapak Ibu juga bisa melampirkan program unggulan yang sudah dijelaskan Mas Rosik tadi tentang kategori tematik. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload presentasi untuk program unggulan kota Bapak Ibu ke dalam tab program unggulan. Jadi di sini sudah ada unsur yang dinilai itu adalah misalnya unggah presentasi itu maksimal 5 halaman dengan unsur judul, latar belakang, tujuan, rencana dan pelaksanaan program. Yang dilihat mungkin Bapak Ibu bisa melampirkan inovasi, stakeholder terkait, monitoring, dan lampiran. Seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu bisa menyimpannya Bapak Ibu ya. Baik. Izin ya Bapak Ibu, saya minum sebentar. Ya, mungkin izin menambahkan, Angel, Bapak dan Ibu. Jadi platform ini harapannya nanti tidak hanya sekedar berisi dengan angka-angka, namun kami juga mendorong Bapak dan Ibu untuk mengungkapkan informasi, mendisklose informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan indikator-indikator yang sudah kami kembangkan. Dan harapannya nanti sebenarnya indikator-indikator informasi ini juga nantinya akan kami akan membungkus dalam sebuah buku maupun narasi nanti yang akan kita bisa laporkan kepada Bappenas sebagai bagian dari voluntary local review, tentunya mendukung voluntary national review di tingkat nasional. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Fajar. Ya, Mbak Angel. Jadi mungkin kita langsung ke webnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin registrasi langsung bisa mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Mbak Fajar nanti. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi pertama-tama Bapak Ibu ketikkan ya sustainability.rsi.co.id/city untuk ke halaman iSimversity ini. Bapak Ibu bisa klik register untuk melakukan pendaftaran, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Bapak Ibu isi daerah, kota, dan nama kontak Bapak Ibu, NIP. Mohon maaf ini saya isi data dummy dulu, nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian ya. Dan alamat email dan nomor HP dipastikan yang masih bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Terus untuk username-nya dan untuk username dan password ini Bapak Ibu bisa mengesetnya sesuai dengan keinginan. Lalu klik submit jika udah semuanya terisi dan tidak ada yang tertinggal atau yang masih kosong. Setelah disubmit, maka Bapak Ibu akan menerima pemberitahuan seperti ini. Apabila sudah muncul pemberitahuan seperti ini, maka dari kami akan memprosesnya dengan memverifikasi akun yang Bapak Ibu ajukan. Apabila sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa melakukan login, itu dengan memasukkan username yang tadi Bapak Ibu sudah buat ya? Ya, sudah bisa ya Mbak. Ya, makasih Mbak Angel. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu akan ke halaman seperti ini. Maaf, kalau baru membuat, maka akan ke halaman profil kota terlebih dahulu. Ini karena saya sudah terisi profil kotanya, jadi tadi langsung ke halaman yang sebelumnya. Bapak Ibu akan diperlihatkan halaman profil kota yang masih kosong, itu Bapak Ibu isi dengan data-data kota
mulai dari kategori kota, tahun berdiri, populasi, luas daerah, total kepadatan, zona waktu, sampai dengan web kota. Seperti yang tadi Mbak Angel sudah sebutkan ya. Lalu setelah semuanya sudah terisi, Bapak Ibu bisa menekan simpan, maka data akan otomatis tersimpan. Apabila data yang dibintangi ini masih ada yang kosong, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya karena ini bersifat wajib gitu. Untuk nama wakil wali kota yang tidak ada, Bapak Ibu bisa berikan tanda strip ya jika memang tidak ada. Lalu setelah tersimpan, Bapak Ibu bisa ke proses selanjutnya yaitu pengisian data dengan mengklik SDGs Assessment yang berada di baris ketiga di sebelah kiri ini, maka akan terlihat goal 1 sampai dengan goal 17. Goal 17-nya ada di halaman kedua ya Bapak Ibu. Jadi di sini 10 pertama, di halaman kedua 11 sampai 17. Lalu Bapak Ibu sebenarnya bisa memilih untuk mengisi yang mana terlebih dahulu. Tidak harus berurutan dari 1 sampai 17, bisa mulai dari 7, bisa dari mana saja. Lalu untuk mengisi datanya, sebelumnya untuk tampilannya, karena belum terisi maka progresnya masih ditunjukkan 0%. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah mengisi, dengan mengklik tombol ungu ini untuk mengupdate isian ya, dan mengisi data, maka akan berubah progresnya. Jika satu goal itu sudah terpenuhi, maka akan menjadi 100%. Nah, di halaman ini, tampilan ini ada indikator, yaitu indikator yang ditanyakan, dan deskripsi ini adalah bagaimana data tersebut didapatkan. Sedangkan kalau untuk sumber, ini kami memberikan saran di mana data-data tersebut dapat ditemukan. Dan satuan ini adalah yang kita gunakan untuk menyamakan data yang kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu isi di halaman ini adalah hasil observasi. Nah, untuk hasil observasi ini, izin saya menunjukkan ada 3 jenis pengisian. Yang pertama berupa data 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk yang kedua adalah berupa pilihan, ada atau tidak ada, atau pilihan yang berupa kriteria dengan range tertentu. Seperti ini yang terlihat pada layar. Lalu yang ketiga adalah isian yang berupa data 1 tahun, seperti ini. Jika sudah terisi kolom hasil observasi, Bapak Ibu bisa mengisi judul dokumen dan mengupload dokumen di kolom ini. Setelah mengupload dokumen, Bapak Ibu bisa menuliskan narasi yang seperti diberitahukan Mbak Angel, bisa berupa link, bisa mengupload gambar, dan bisa berupa video. Jadi tidak hanya berupa narasi saja Bapak Ibu. Setelah dipastikan sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa mengklik simpan, maka data akan tersimpan. Kalau misalkan tandanya seperti ini, berarti itu Bapak Ibu belum mengupload dokumen. Nah, apabila mengupload dokumen di sini, tandanya juga akan berubah menjadi seperti ini. Itu hal itu dilakukan dari goal 1 sampai goal 17 untuk setiap indikatornya. Apabila Bapak Ibu sudah melakukannya semuanya 100% dari goal 1 sampai goal 17, kecuali goal 14 dan 15 yang dikecualikan ya, Bapak Ibu bisa mengisi program unggulan yang ada di baris keempat ini. Dengan mengupload PPT yang diberitahukan Mbak Angel, yang isinya adalah judul, latar belakang, tujuan, sampai dengan lampiran, maka Bapak Ibu telah selesai melakukan data entry
dan self-assessment di platform iSymversity ini. Begitu Mbak Angel. Ada Baik. tambahan? Terima kasih Mbak Fajar. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang bertanya bagaimana mengisi data-data yang tidak harus menggunakan rumus atau melihat bauran energi tadi gitu ya. Nah, nanti kita akan menyediakan manual book Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir karena di situ ada rumus, kemudian ada cara-cara bagaimana cara mengisi indikator-indikator tersebut. Mungkin itu saja tambahannya. Baiknya Bapak Ibu langsung menanyakan kalau misalnya ada yang bingung ya Mas Rosik ya. Ya, terima kasih Mbak Angel dan Mbak Fajar. Semoga bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu perwakilan kota untuk bisa mencoba ya proses registrasi dan nantinya masuk ke data entry maupun self assessment. Dan kami juga karena kami memahami bahwa ini tahun pertama, jadi kami menyediakan asistensi. Jadi kita punya call center yang bisa Bapak dan Ibu hubungi ketika Bapak dan Ibu mungkin menemukan kebingungan maupun ada pertanyaan mengenai indikator maupun cara pengisian indikator. Dan mungkin itu Pak Teguh mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab maupun tanggapan dari Bapak dan Ibu yang hadir di kesempatan sosialisasi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosik, Mbak Angel dan Mbak Fajar atas penyampaian materinya. Kami harapkan melalui penyampaian materi tadi dapat memberikan kemudahan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pelaksanaan program ini ke depan. Dan menurut penyampaian materi program ini sampai tadi juga kami sangat berharap Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program ini. Baik Ibu, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin memperoleh atau membutuhkan keterangan lebih lanjut atau bahkan malah ingin memberikan tanggapan terkait dengan program iSymversities, persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaannya atau tanggapannya, bisa melalui fitur raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat room. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Sepertinya dari chat ada beberapa Pak Teguh yang sudah masuk. Oh iya betul. Bentar. Ada pertanyaan dari bagian pemerintahan Mojokerto nih Pak Rosik. Data atau dokumen dukung yang dipakai itu tahun berapa ya? Kemudian dari Bapeda Kota Blitar, mohon dibuatkan grup atau WA grup untuk PIC, iSymversities. Kemudian pertanyaan tentang akun yang mungkin yang dari Surabaya. Ya, baik. User. Oke, sementara itu dulu Pak Rosik. Baik, terima kasih Pak Teguh. Izin menjawab Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin juga menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain. Pertanyaan pertama mengenai data atau dokumen pendukung atau evidence. Jadi untuk mungkin menjawab Bapak dan Ibu, jadi untuk domain 1, yaitu yang domain indikator yang berasal dari buku metadata 2 Bappenas, itu kami menggunakan data tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data itu sebenarnya sudah kami dapat datasetnya dari Bappenas, jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu tinggal melihat pada saat Bapak dan Ibu registrasi dan mulai pengisian, nanti kami bisa bagikan data tersebut, dan nanti mungkin Bapak dan Ibu tinggal nanti memeriksa atau melengkapi, memperkaya data tersebut dengan narasi maupun dokumen pendukungnya. Itu domain 1 Bapak dan Ibu. Untuk domain 2 itu kita ada beberapa indikator yang kita minta datanya di tahun sebelumnya ya, begitu ya Mbak Angel ya. Di tahun berarti kalau ini tahun 2022 berarti tahun 2021. Namun tidak menutup kemungkinan misalnya data tahun 2021 tidak tersedia, Bapak tampilkan tahun 2020. Jadi kita sangat terbuka dengan dengan ketersediaan data yang ada di pemerintah kota saat ini, dan apabila ada data tahun 2021 yang terbaru itu lebih baik. Namun jika tidak ada data, mungkin Bapak bisa menjelaskan di dalam platform mungkin data apa yang paling tersedia dan Bapak dijelaskan di sana. Mungkin itu poin mengenai data dukung. Atau ada tambahan, Angel?
Baik Mas Rosik, izin menambahkan, tadi disinggung untuk tahun berapa yang kita pakai. Jadi kita sudah mendapatkan data Mas Rosik ya dan Pak Teguh dari Bappenas itu data metadata 2 yang sudah disagregasi ke tingkat kota, tapi untuk tahunnya itu 2019 dan 2020. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu untuk pengisian data di 26 indikator itu untuk bisa kita masukkan ke dalam akun atau data dari kota Bapak Ibu seperti itu. Jadi Baik, tahun untuk 2019 domain yang lain, 2020. Angel, kita pakai data yang mana? Domain Jadi GRI? untuk domain yang lain GRI mungkin di tahun 2021 ya Bapak Ibu. Tapi untuk mungkin ada nanti di domain 3 itu ada metadata Bappenas yang datanya belum ada. Mungkin isi 1 tahun atau ada isian yang 1 tahun saja di tahun ini, itu bisa di 2020 ya, Mbak Fajar ya? Atau 2021. Kalau memang 2021 belum tersedia, kita pakai data 2020. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mojokerto. Seperti itu, Pak Teguh. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Surabaya. Apakah satu kota satu user? Ini juga ditanyakan di beberapa sosialisasi sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, yang poin pertama adalah kita berharap nanti masing-masing kota itu punya PIC ya, yang memegang satu user. Nah, satu kota mungkin kami memahami bahwa untuk pengisian indikator ini kan tentunya melibatkan berbagai macam dinas, instansi ya di daerah, dan mungkin kami batasi paling banyak 5 user. Jadi bisa lebih dari 1 user, namun harapannya tidak lebih dari 5 user karena nanti kami juga perlu untuk melakukan verifikasi misalnya terhadap user yang mengisi data tersebut. Jika perlu ada konfirmasi maupun verifikasi, kami bisa menghubungi user yang bersangkutan. Dan harapan kami juga nanti Bapak dan Ibu tidak melakukan sharing user ya. Jadi tetap satu orang itu memegang satu user sehingga nanti pada saat pengisian juga jelas siapa yang mengisi, ketika nanti akan diverifikasi juga kita tahu kepada siapa kita menanyakan informasi ini. Mungkin itu jawaban untuk mungkin Ibu Tias dari Surabaya. Jadi bisa lebih dari 1 user, Ibu nanti maksimal sementara mungkin 5 user, tapi kalau ada kebutuhan lain silakan nanti disampaikan ke panitia. Mungkin seperti itu ya Angel, kalau ada tambahan. Iya Mas, tapi kita utamakan dulu 5 akun. Nanti kita maksimalkan untuk 5 akun tersebut. Baik, Pak Rosi dan Mbak Angel, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hebi. Beliau adalah Kepala Daerah Kota Surabaya. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan keamanan atau kerahasiaan data yang akan kami berikan agar tidak berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan yang lain? Siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan data tersebut? Silakan Pak Rosi. Terima kasih Pak Hebi. Betul, ini juga concern kita semua ya ketika kita menggunakan platform maupun digital sistem teknologi informasi. Tentunya kita harus concern pada keamanan datanya. Dan semua data itu masuk di server kami, Pak, ptsi.co.id, dan server kami sudah mendapatkan ISO 27000 terkait dengan keamanan sistem informasi. Dan tentunya tadi kita juga melakukan beberapa filter pelapisan, misalnya tadi akun yang meregistrasi tentunya kami verifikasi dulu, tidak semuanya bisa kami setujui, misalnya ketika sudah jelas NIP-nya, jabatannya dan lain-lain, baru kami berikan persetujuan untuk login, dan datanya kami simpan di server kami, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada kejadian maupun accident terkait dengan penyalahgunaan data. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Hebi. Tapi kita bisa diskusi lebih lanjut Pak kalau butuh informasi dengan tim teknis IT kami. Mudah-mudahan menjawab Pak Teguh. Ya, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Nur Indah. Mohon ditentukan isi narasi, memuat penjelasan apa saja agar ada sistematikanya.
Mungkin Angel atau itu bisa menjawab mengenai sistematika dari penjelasan narasi. Baik, Mas Rosik. Sebenarnya narasi ini bebas ya, Mas Rosik ya, tergantung bagaimana kreativitas kota dalam menjelaskan program unggulan atau program yang mendukung goals tersebut. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa meminta untuk penentuan isi narasinya, nanti bisa akan kami tambahkan misalnya contoh ya Bapak Ibu ya di sistemnya. Nanti kita coba tambahkan di atas box narasinya. Mungkin seperti itu, Mas Rosik. Betul, Ibu Nur Indah. Jadi untuk narasi sebenarnya kita memberikan apa ya kebebasan ya, inovasi terhadap masing-masing pemerintah kota untuk menyampaikan narasi atau apa ya deskripsi program, bisa bercerita panjang atau pendek, bisa ada video, bisa ada foto dan lain-lain. Harapannya nanti ini menjadi sebuah apa ya, sebuah dokumentasi ya, sebuah buku mungkin mengenai pencapaian SDGs di kota Bapak dan Ibu, seperti itu. Nanti kita bisa menyediakan 1 atau 2 contoh, namun kembali lagi kepada kreativitas Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan poin-poin deskriptif narasi mengenai indikator-indikator tersebut. Tentunya masing-masing daerah punya poin atau keunikan masing-masing yang bisa disampaikan melalui platform iSIM for Cities. Terima kasih, Ibu Nurindah, pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Rosik, Mbak Angel. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau tanggapan? Atau jika belum ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mencoba register. Begitu ya Mbak Angel ya. Mungkin Bapak Ibu peserta bisa diminta untuk mencoba register ya Pak, ya, Mbak Angel ya. Iya, boleh Bapak Ibu. Jika sudah bisa register, silakan. Nanti kita akan cek di sistem kota apa saja yang sudah daftar. Bisa melalui website yang sudah dicantumkan di kolom chat, yaitu http://sustainability.ptsi.co.id/city. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Jika ada kendala mungkin bisa ditanyakan di dalam forum ini. Dari Blitar, apakah ada pertanyaan, Pak? Untuk Komwil 4 ini, Pak, sudah ada Mataram dan Blitar ya, Pak, ya, yang daftar. Mungkin ditunggu dari Bapak Ibu kota lain. Ya mungkin Pak Teguh dalam kesempatan ini juga kita ingin berterima kasih kepada pemerintah Kota Blitar ya, yang waktu sebelumnya berpartisipasi dalam uji coba ya Angel ya. Betul, Mas Rosik. Ya, dan dari uji coba tersebut kami sudah melakukan penyesuaian terhadap indikator. Jadi memang ada beberapa indikator yang kami drop maupun yang kami sesuaikan dari hasil masukan dan juga feedback dari kota-kota yang melakukan uji coba. Iya, di sini juga ada Kota Malang, Mas Rosik. Oh Jadi iya. kita waktu itu Blitar, Malang, Jogja, dan Bogor. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan kembali? Di sini ada Kota Madiun juga, ada Kota Probolinggo, Batu, Mojokerto. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan atau klarifikasi malah. Silakan. Atau malah sedang mencoba untuk registernya sepertinya. Iya, mungkin sambil menunggu Pak Teguh, kita juga berharap ya memang untuk pengisian indikator ini berdasarkan diskusi dengan pemerintah kota sebelumnya Pak Teguh, memang butuh sinergi dan koordinasi, dan justru pada poin itu iSIM for Cities ini hadir untuk mendorong adanya sinergi antar dinas, sinergi antar instansi di daerah. Tentunya juga mungkin bisa jadi sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kota dengan
stakeholdernya, misalnya ada perusahaan di daerah tersebut, mereka yang punya. Jadi program-program itu juga mungkin tidak hanya program yang kaitannya dengan program daerah, maksudnya program pemerintah, tapi bisa juga program kolaborasi antara stakeholder, misalnya perusahaan di daerah dengan pemerintah. Jadi kita mendorong adanya sinergi maupun kolaborasi antar stakeholder di level daerah. Betul, betul, Itu Pak. Pak Teguh. Karena kan pemerintah kota juga tidak bisa bekerja sendiri, Pak ya. Betul, betul, betul Pak. Solid dan terpadu antar instansi, antar stakeholder yang ada di kota. Baik, mungkin Mas Rosik, Pak Teguh ini sudah nambah lagi dari Surabaya. Mantap. Kita update terus ya, Pak. Surabaya siapa, Mbak? Bu Tias kah atau Pak Hedi? Ini Ibu Umi. Ibu Umi. Oh. Iya. Inovasi program. Ini ada pertanyaan, Pak. Apakah award itu ada untuk inovasi program juga dari Mataram, Pak? Baik, izin menjawab untuk Pak Imade Wibisana dari Mataram. Ada Pak, jadi salah satu kategori pemenang atau penerima penghargaan dari inovasi program. Selain itu juga nanti dari poin scoring, indikator-indikator, juga nanti bersama dengan panelis kita akan menyusun kategori-kategori pemenang dari data yang kita dapat nantinya dari Bapak dan Ibu semua. Jadi kita menunggu nanti program-program unggulan dari Mataram yang bisa di-share kepada di platform ini, dan nantinya harapannya jika menjadi program terbaik bisa dicontoh maupun menjadi bahan pembelajaran bagi kota-kota yang lain ya Bapak. Jadi semangatnya adalah semangat untuk saling belajar dan saling berbagi inovasi maupun ide dan gagasan. Baik, jadi nanti pemenangnya itu ada per kategori juga ya Pak Rosid ya? Betul, betul Pak. Nanti kita ada pemenang dari sisi program terbaik, tapi juga nanti dari penilaian scoring, nanti kita bersama dengan panelis tadi Pak, kita akan melakukan pembobotan dan kira-kira beberapa kategori pemenang akan kita definisikan ya. Misalnya kota ramah anak, kota inklusif, kota yang dapat pengelolaan sampah, misalnya seperti itu. Ya, tapi nanti kita itu menunggu nanti hasil dari data entry dari Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Ibu Nani dari Mojokerto, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Dari Kota Madiun, Probolinggo, Batu. Baik Bapak Ibu, dari Bapak Ibu yang hadir di acara sosialisasi siang ini, nanti akan dibuatkan WA group yang akan memudahkan kita untuk saling berkoordinasi ya Pak Rosid ya, terkait dengan pelaksanaan program ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak akan tertinggal dalam pengisian data. Apabila ada kesulitan akan mudah untuk dijembatani melalui WA group tersebut. Jadi kalau ada kesulitan, kalau ada pertanyaan, bisa dilayangkan melalui WA group yang akan dibuat nanti. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin untuk menambah semangatnya Pak, ini sudah ada tambahan peserta lagi dari Kota Madiun. Mantap. Kita update terus Pak. Yang belum berarti Probolinggo belum ya, Batu belum ya. Mungkin kita bisa tunggu ya Pak. Ya. Kita habis sosialisasi ini langsung meregistrasi. Batu hadir. Ya, silakan Pak. Dari kota mana Pak? Maaf. Tadi Kota Batu sepertinya Pak Teguh dari Batu Pak. Pak Forkan ya. Silakan Bapak.
Silakan Pak, jika ingin ada yang ingin ditanyakan. Ya mungkin sebagai informasi Pak Teguh sambil menunggu, sebagai informasi juga Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs Bappenas juga bersamaan dengan paralel dengan program ini juga ada program SDGs Action Award di level provinsi Bapak dan Ibu. Jadi kami dan Bappenas ini paralel, kalau dengan IC Universities ini untuk kota dan Bappenas itu ada program awarding di level provinsi. Jadi ini kita terintegrasi nantinya berujung di event SDGs Annual Conference di awal Desember. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa menambah semangatnya nih Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam program IC Cities yang nantinya kita bisa sampai di event yang sama dengan Bappenas di bulan Desember. Jadi pengumumannya nanti itu akan diumumkan di SDGs Annual Conference, Pak ya? Betul, betul Pak. Dan harapannya nanti ada tentunya ada menteri dan mungkin ada perwakilan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada Pak Presiden, dihadiri oleh para pemangku kepentingan SDGs, baik itu di level nasional maupun di level subnasional atau daerah. Insya Allah lancar Pak ya sampai di penghujung tahun ini. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan, klarifikasi? Klarifikasi sedikit dari Kota Blitar, Pak. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Kemarin kita berusaha ya ini Pak ya, mencoba untuk mengerjakan. Dan terima kasih timnya sangat support. Setiap kita tanya ada tanggapan. Cuma kemarin kan banyak yang kosong juga Pak Chandra, karena kita belum bisa memenuhinya. Ternyata yang digunakan untuk Bappenas itu metadata 2 nih Pak. Betul Pak. Kita metadata 1. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Untuk metadata 2 kita dapat salinan datanya Pak dari Bappenas. Jadi nanti kita bisa share ke Blitar untuk data-data indikator metadata 2. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan kita memahami Pak, karena waktu itu waktunya cuma 2 minggu ya. Iya betul Pak. Sekarang kita punya waktu 1,5 bulan, mudah-mudahan punya waktunya cukup mungkin untuk bisa nanti datanya lebih lengkap lagi. Dan kita juga Bapak dan Ibu jangan khawatir, mungkin kita juga memahami mungkin di tahun yang pertama ini Bapak dan Ibu tidak bisa melengkapi semua indikator, tapi harapannya nanti itu menjadi continuous improvement ya. Jadi mungkin tahun ini berapa persen, nanti tahun depan bisa meningkat lebih lengkap, nanti semakin lengkap di tahun-tahun mendatang. Jadi kita, kalau pesan Pak Direksi kami, ini menjadi baseline sebagai awal, nanti dari sini kita akan terus meningkatkan datanya. Untuk aku ini katanya. Buka-bukanya pula itu nanti. Ibu ada yang ingin ditanyakan Ibu? Dari Pemko mana nih ya? Dari Pemko Medan? Medan katanya, Ure. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu dari Pemko Medan, dari bagian kerjasama Pemko Medan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Klarifikasi? Buka. Baik, Pak Rosik, Mbak Angel. Ada pertanyaan Pak di chat, Pak Teguh?
Dari Bu Nur Indah juga. Ada dua, dari Bu Rindah Wijayanti dan juga dari Bapeda Kota Blitar. Dari Bu Rindah itu karena kami mengacu SDGs provinsi yang masih menggunakan metadata 1, apakah minimal berapa indikator Pak yang akan diisi nantinya? Kemudian dari Bapeda Kota Blitar, izin sudah register tapi belum bisa login. Apakah menunggu waktu untuk dapat login? Silakan, Pak Rosid dan Mbak Angel. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nur Indah. Jadi betul Pak, memang saat ini Mbak Ibu, jadi data-data SDGs itu masih di level provinsi. Namun kok dengan komunikasi kami dengan Seknas SDGs Bappenas, Ibu, jadi beberapa bulan ke belakang kami mendapatkan informasi bahwa beberapa data di tingkat provinsi itu sudah dilakukan disagregasi. Jadi Bappenas sudah mencoba untuk melakukan disagregasi data sehingga data tersebut bisa dipecah ke level kota. Nah, data itu sudah kami dapat kopinya. Jadi untuk data metadata 2 yang sekarang, itu kita sudah punya datanya untuk semua kota di Indonesia. Dan nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memperkaya dengan narasi maupun bukti pendukung. Itu yang satu Bu, terkait dengan metadata atau indikator-indikator yang mengacu pada metadata 2. Nah, ada indikator lain yang kami masukkan dalam platform iSIM, itu berasal dari Global Reporting Initiative atau standar pelaporan internasional. Nah, di sini ini data-datanya masih belum ada nih Bu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa melengkapi data tersebut, misalnya terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata kelola dan lain-lain. Nah, kalau totalnya indikator semuanya dan subindikator itu kira-kira lebih dari 150-an ya Angel ya. Nah, Betul Mas Rosik, 150. Iya, tapi untuk minimalnya kita tidak ada minimal Bu. Jadi indikator mana yang Bapak dan Ibu bisa isi, silahkan nanti diisi. Dan harapannya tadi Bu, jadi tahun ini menjadi baseline. Nanti tahun ke depan indikator-indikator yang belum diisi mungkin butuh survei maupun butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bisa semakin lengkap. Jadi kami memahami Bu, ini tahun pertama Ibu bisa melakukan usaha maupun effort yang sebaik-baiknya untuk mengisi, namun nantinya tentunya diperlukan perbaikan-perbaikan di tahun ke depan. Itu yang mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Yang untuk registrasi mungkin di Angel ya, yang coba dicek dari Blitar. Sudah Pak, sudah Mas Rosik. Sudah masuk ya? Coba dicek lagi Bapak Ibu. Kita sudah accept. Sudah bisa tuh. Sudah bisa katanya. Oke. Siap Ibu, selamat mengisi indikator. Selamat bekerja ya Bapak Ibu ya, yang sudah register. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali, ingin mencoba tapi ada kendala yang bisa disampaikan? Jadi nanti setelah tanggal 21 Oktober ya Pak Rosek ya Mbak Angel ya, data pengisian data akan ditutup, tapi sebelum ditutup, kami akan mencoba merimain Bapak Ibu kembali jika ada beberapa data dari masing-masing goals yang belum terisi. Jadi jangan khawatir, apabila Bapak Ibu salah input, nanti bisa diupdate, bisa diperbaiki, kemudian 2 minggu sebelum tanggal terakhir, tanggal 21 Oktober, kita akan mencoba merimain melalui WA ya, mungkin ya Pak Rosek, Pak Mbak Angel ya, agar Bapak Ibu bersiap-siap untuk melengkapi data yang di entry gitu. Iya, mungkin tambahan juga Pak Teguh, nanti sepanjang rangkaian acara kita juga menyelenggarakan semacam kayak podcast dan juga mungkin nanti ada acara-acara pra-event ya Angel ya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa berpartisipasi sambil mungkin mengisi data. Kalau mau ikut di acara podcast kami juga kita sangat senang sih Bapak dan Ibu. Mungkin ada webinar-webinar mengenai tematik SDGs dan juga podcast-podcast atau YouTube seperti itu.
Nanti kita sampaikan juga ya Pak Teguh jadwal dari pra-event kami. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, dari hasil sosialisasi ini kita akan segera membuat grup WA untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait dengan pengisian data, agar jangan sampai di penghujung Oktober, di penghujung deadline pengisian data ada yang tertinggal. Karena setelah ditutup itu tidak bisa di update atau bisa diperbaiki lagi ya Pak Rosid ya? Ya betul, setelah tanggal 21 Oktober datanya akan kita scoring. Setelah itu kita masuk ke tahap penjurian bersama panelis, Ya. Pak Teguh, Bapak dan Ibu. Jadi harapannya sebelum 21 Oktober Bapak dan Ibu sudah menginput data yang terbaik ya, data yang terbaik. Nanti kita ada sekretariat juga yang bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan, dan kita mungkin akan ada beberapa reminder untuk menjelang cut off date pertama tanggal 21 Oktober untuk data entry. Baik, jika belum ada pertanyaan dan jika nantinya akan ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor berapa Mbak Angel? Boleh Bapak di 081 18 167 167. Kita tunggu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya, semoga bisa membantu. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengisi datanya itu bisa tidak berurutan ya Bapak Ibu, jadi bisa lompat-lompat. Bapak Ibu misalnya, oh lebih mudah yang ini dulu isinya, itu bisa. Jadi tidak harus berurutan. Misal di data goals yang ke-7 atau ke-8 datanya sudah lengkap, yang tersedia bisa dimasukkan terlebih dahulu sembari menunggu kelengkapan data di masing-masing goals yang lain. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nanti materi dan video bisa di-share ya Mbak Angel ya? Baik Bapak, kita akan share di WhatsApp grup juga ya. Iya, karena ada beberapa kota yang sudah menanyakan secara japri ke saya. Siap, siap Pak. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan kembali, mungkin bisa kita close ya Pak Rosik, Mbak Angel. Ya, cukup Pak Teguh, terima kasih. Kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan partisipasi yang telah diberikan selama proses sosialisasi di siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berarti berakhir pula pertemuan kita dalam kegiatan sosialisasi di siang hari ini. Dan apabila Bapak Ibu dari kota-kota masih ingin mendapatkan informasi tambahan terkait dengan program iSIM for Cities, dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim sekretariat iSIM yang nomor kontaknya tadi sudah di-share di chat room dan juga sudah disebutkan oleh Mbak Angel tadi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari kota-kota yang telah berkenan hadir di kegiatan sosialisasi siang hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari PT Surveyor Indonesia. Ada Ibu Lucy tadi yang sudah memberikan sambutan, ada Ibu Winda, ada Pak Rosid, Mbak Angel, Mbak Cynthia, Mbak Fajar, Mbak Najma, Mbak Prisya, Mbak Nabila, Mbak Namaurin, dan Mbak Novi. Bapak Ibu, semoga niat baik kita melalui pelaksanaan program iSIM for Cities hingga akhir Desember nanti diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala ikhtiar kita tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua demi sinergi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik serta untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan sosialisasi siang hari ini dapat kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih selamat. Bapak Teguh, Pak Rosi, Bu Terima Angel. kasih Bapak dan Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap. Ditunggu Ibu registrasinya. Siap, siap. Atau belum registrasi loh, Bu.